yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Coba mana muka senyumnya? Itu dong, senyumnya harus yang lebar. Karena hari ini kita mau mulai sekolah minggu online kita. Siapa yang semangat? Itu Jari. Iya. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia? Coba diangkat jarinya. Kakak Astri juga. Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus itu mau mendengar semua seru doa umatnya. Untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu. Judulnya Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji
setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Tuhan Yesus, kami mau baca firman Tuhan dengan Yesus. Berkati hari ini kami mau buka telinganya Tuhan Yesus. Amin. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Adik-adik, sekarang waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Alkitabnya kita buka. Papa Mama mohon bantuannya ya. Kita buka Alkitab. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu
dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang Raja Singa yang baik hati. Siapa yang mau jadi anak yang baik hati? Oh, tentu kita semua harus menjadi orang yang baik hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat senang untuk anak-anaknya yang baik hati. Jadi, tetap terus menjadi anak yang baik hati ya. Yuk, kita sekarang dengarkan cerita tentang Raja Singa. Nah, suatu ketika di hutan yang jauh sekali, masuk ke dalam yang banyak pohon-pohon itu. Nah, ada kemarau. Kemarau itu kering. Jadi daun-daun itu, yang pohon-pohon itu pada berguguran dan kering. Sungai-sungai airnya gak ada. Nah, di dalam itu kan ada binatang-binatang. Binatang yang makannya rumput pada mati. Karena rumputnya juga pada kering. Sisanya binatang-binatang yang makannya daging. Nah, siapa itu? Nah, salah satunya ada Raja Singa, ada macan. Nah, Panglima Macan Kumbang karena tahu, wah, keluargaku pada kelaparan. Aku mesti mencari daging yang segar. Kemana aku harus pergi ya? Akhirnya si Panglima ingat. Oh iya, aku pergi aja menghadap Raja Singa. Aku mau minta tolong deh sama Raja Singa. Nah, akhirnya pergi deh. Panglima Macan Kumbang ketemu dengan Raja Singa. Dia bilang, Raja, aku butuh bantuan kamu. Kenapa? Kata si Raja. Iya, Papa, Mama, Kakak, adik aku, Oma, Opa. Wah, semuanya pada kelaparan. Kok bisa? Iya, nggak ada makanan lagi yang bisa kita makan, Raja. Raja, tolong dong. Kasih kita daging aja. Daging ayam boleh. Daging yang lain boleh. Soalnya kita udah lapar. Perut saya bunyi-bunyi, Raja. Terus akhirnya, karena rajanya baik hati, akhirnya dia ingat. Oh ya, tunggu. Aku punya ada cadangan tuh di dapur. Daging aku. Ya udah, aku bagi ya. Nih, dagingnya segini banyaknya. Kamu nanti harus bagi daging ini ke seluruh keluargamu. Ke seluruh macan tutul, ke seluruh macan putih, dan teman-temanmu yang lain yang makannya daging. Oh iya Raja, terima kasih. Dagingnya saya bawa ya Raja. Iya, tapi kalau sudah habis, balik sini lagi ya. Nanti saya kasihkan lagi yang lebih banyak. Iya, baik Raja. Akhirnya si Panglima Macan Kumbang itu pulang ke rumahnya. Dibagi-bagi tuh. Si macan tutul dapet, macan putih dapet, yang lainnya dapet, semuanya dapet. Nah, kan akhirnya dagingnya habis tuh. Si Panglima Macan Kumbang mau balik lagi ketemu Raja Singa. Nah, ternyata perjalanan untuk ke rumahnya Raja Singa itu jauh banget. Jalannya naik turun.
Kayak kita lagi ke puncak ya. Itu jadi lama sekali. Berhari-hari nggak pulang. Akhirnya keluarganya macan kumbang yang di rumah pada bilang, ih kok lama banget sih perginya ngambil daging. Jangan-jangan gak diambil nih dagingnya. Atau si Raja Singa pilih kasih. Karena dia sayangnya sama macan kumbang, dia cuma kasih dagingnya buat macan kumbang. Gak bener nih. Yaudah deh, gimana kalau kita sekarang pilih di antara kita jadiin raja. Biarin aja, kita gantiin aja si Raja Singa yang nakal itu. Ayo kita pilih. Adik-adik, akhirnya terpilihlah si macan putih yang jadi raja yang baru. Mereka berpesta pora, yeay kita udah punya raja yang baru, raja putih, bukan Raja Singa yang itu, tapi adalah teman kita macan putih, ya. Terus suatu ketika dagingnya habis nggak? Habis. Mereka pada minta sama si raja yang baru, si macan putih. Hei macan putih, kami kelaparan, dagingnya habis. Ayo cepet cari daging lagi. Akhirnya si raja yang baru yang macan putih dia mikir, iya deh, tunggu sebentar ya. Aku mau ketemu sama Raja Singa yang itu. Aku mau minta sama dia. Wah, dia lari-lari, bergegas dia lari-lari. Dia mau ke rumahnya si Raja Singa yang nakal itu. Dia datang ke sana. Duk. Hai Raja, aku minta dagingmu. Soalnya keluargaku yang di rumah kelaparan. Raja Singa bingung. Kok kamu yang datang sama aku, macan putih? Kan harusnya Panglima Macan Kumbang yang datang sama aku untuk mengambil daging. Enggak, aku nggak mau. Aku maunya Macan Kumbang yang datang ke sini mengambil daging. Udah kamu pulang aja. Ya, akhirnya adik-adik tahu tidak? Akhirnya si macan putihnya nggak bawa apa-apa pulang ke rumah. Karena dia nggak dikasih daging. Akhirnya marahlah seluruh keluarga dan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka nggak punya makanan untuk dimakan. Pas ketika itu dari jauh kelihatan Panglima Macan Kumbang bawa banyak sekali daging. Melihat mereka berpesta pora dengan mengangkat macan putih sebagai raja, maka sedihlah hati macan kumbang. Kok kalian gitu? Aku kan jauh-jauh cari makanan buat kalian. Kok kalian malah mengangkat raja yang baru menggantikan Raja Singa? Aduh, aku sedih. Tapi ya sudah, ini dagingnya buat kalian. Bagi-bagi ya, kalian makanlah. Akhirnya macan kumbangnya bingung. Jangan-jangan Raja Singa marah nih. Akhirnya dia balik lagi menemui Raja Singa. Raja, mohon maaf ya. Aduh, aku nggak tahu kenapa keluarga aku bisa begitu. Mereka malah membuat hatimu sedih, tidak setia padamu. Dan engkau akhirnya malah tidak membawakan daging ke macan putih. Raja, mohon ampun ya. Mohon ampun. Maafkan ya kalau kami sudah salah. Minta tolong ya, Raja. Boleh ya kami diberi makanan lagi? Akhirnya, karena Raja Singa itu baik hati, dia mau akhirnya memberikan daging lagi kepada macan kumbang untuk dibagi-bagikan kepada keluarganya. Nah, jadi adik-adik, siapa yang mau tetap menjadi anak yang baik hati? Ya, sip. Karena Tuhan Yesus senang sekali dengan anak-anak yang baik hati. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa masukkan persembahannya ke dalam amplop yang seperti ini ya. Nanti papa mama
akan bantu mengumpulkan persembahan adik-adik ke kakak-kakak pengasuh. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan maupun yang tidak, ya Tuhan. Berkati setiap orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu, ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah online hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya Tuhan. Berkati semuanya, ya Tuhan, diberi kesehatan dan dihindarkan dari COVID-19, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampailah kita di akhir sekolah minggu online kita kali ini. Adik-adik, tetap ingat ya, adik-adik harus setia, baik, mau memaafkan, dan yang terakhir jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.